Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua dikala sedang senang maupun sedih. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe agar admin terus bersemangat untuk melanjutkan ulasan dari serial ini. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini pada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang juga mungkin menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-10. Namun sebelum itu admin ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman muslim semua. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya kita telah melihat bahwa ternyata selama ini tujuan Damon kembali ke Mystic Falls adalah untuk membebaskan Catherine yang ternyata sedang terkubur di sebuah makam yang ada di bawah gereja tua yang saat ini hanya menyisakan puing-puing saja. Faktanya bukan hanya Catherine sendiri yang terkubur di bawah gereja tersebut, ada 27 vampir lainnya yang apabila mereka keluar, tentunya itu akan menjadi malapetaka yang besar bagi Mystic Falls. Untungnya Emily yang awalnya memiliki perjanjian bersama Damon untuk membebaskan mereka ternyata memilih jalan lain dengan berkhianat pada Damon demi keselamatan keluarganya dan semua orang-orang yang ada di Mystic Falls. Untuk ulasan video sebelumnya silakan mengklik tautan yang telah saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Episode ke-10 dibuka dengan menampilkan Logan yang tepat berdiri di hadapan Bibi Jenna. Merasa tak senang dengan kehadiran Logan, Bibi Jenna tak berniat untuk mengundang Logan masuk. Logan mencoba untuk meminta maaf atas kepergiannya yang begitu tiba-tiba tanpa ada kabar. Bibi Jenna yang tak butuh permintaan maaf karena memang ia tahu bahwa Logan pergi setelah sebelumnya telah menerima email dari Logan. Mendengar itu, Logan menjadi bingung sebab ia tak pernah mengirimkan email pada kekasihnya tersebut. Beberapa saat ia tersadar bahwa orang lain telah melakukannya untuk menutupi kematiannya yang mengenaskan diterkam Damon di saat sedang berburu vampir. Logan mencoba untuk terus menggoda Bibi Jenna untuk mengundangnya masuk ke dalam rumah. Di sini kita jadi sedikit ambigu, apakah Logan ini masih manusia atau sudah menjadi vampir. Faktanya, Logan sebenarnya sudah tewas diterkam Damon. Tentu hal ini sedikit membuat kita curiga bahwa Logan sebenarnya telah menjadi vampir. Di sisi lain, untuk undangan masuk ke dalam rumah tentunya bukan hanya karena vampir memang tidak bisa masuk jika tidak diundang. Tapi ini mengajarkan kepada kita tentang etika bertamu yang mana seharusnya orang yang bertamu memang harus terus berlaku sopan dengan tidak memasuki rumah orang lain sebelum diizinkan terlebih dahulu. Ya, pesan moral. Lanjut, Bibi Jenna yang memang sedari awal agak risih tetap bersikap dingin dengan tetap tidak mengizinkan Logan masuk ke rumahnya. Itu ia buktikan dengan segera menutup pintu rumahnya agar Logan paham bahwa ia tidak diterima lagi. Logan yang kesal karena Bibi Jenna tak mau mengundangnya kemudian memperhatikan keadaan sekitar. Ia kemudian melihat seorang lelaki tua yang sedang membuang sampah. Logan kemudian menghampirinya sembari menyapa lelaki tua tersebut. Namun lelaki tua itu hanya memberikan isyarat dengan lambaian tangan sembari berlalu kembali ke rumahnya. Tepat pada saat itu terlihat seorang wanita yang tengah berlari-lari kecil melintas di dekat Logan sembari sedikit memperhatikan Logan. Ketika melewati Logan, tiba-tiba wanita itu berhenti, berbalik lalu menyapa Logan yang ternyata sangat ia kenal karena Logan memang cukup terkenal sebab ia seorang penyiar berita di Mystic Falls. Keduanya berkenalan. Logan yang awalnya ramah tiba-tiba saja menyerang wanita tersebut. Dan dugaan kita ternyata benar, Logan memang telah berubah menjadi vampir. Lanjut cerita, scene kemudian berpindah pada Jeremy yang terlihat sedang membaca sebuah buku tua yang adalah milik leluhurnya. Dari apa yang dibaca Jeremy, tulisan itu menceritakan tentang perasaan yang mencekam yang dirasakan oleh leluhurnya ketika malam telah tiba. Dari dalam buku tersebut juga terdapat gambar kepala kambing yang bertanduk dan juga secarik kertas yang di atasnya tergambar sosok manusia dengan daging wajah yang terlihat telah membusuk. Beberapa saat Jeremy kemudian mengeluarkan box lainnya dari dalam lemari. Dari dalam box tersebut Jeremy mengeluarkan sebuah buku gambar lalu terlihat ia pun mulai menggambar. Di depan pintu kamar Jeremy, Elena terlihat sedang memperhatikan kegiatan adiknya dengan senyum yang terpancar di wajahnya. Hal itu kemudian ia laporkan pada Bibi Jenna yang juga ternyata terkejut mendengarnya. Di sini diketahui bahwa ternyata Jeremy memang memiliki hobi menggambar yang sepanjang kisah ini tak pernah diperlihatkan karena kondisi Jeremy yang benar-benar kacau setelah kematian kedua orang tuanya. Berpindah di rumah Steven, terdengar Steven bertanya pada Damon tentang tujuan kepergian Damon. Damon sama sekali tidak tahu hendak pergi kemana. Karena bingung, ia kemudian mengajak serta Steven untuk pergi bersamanya meninggalkan Mystic Falls untuk berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya seperti dahulu. Namun Steven menolak hal tersebut.
Ia terlihat betah untuk tinggal di Mystic Falls. Di sisi lain, setelah berpamitan dengan Elena di malam di mana Damon hampir membunuh Bunny, Steven masih ingin menyelesaikan beberapa hal yang masih belum sempat ia selesaikan. Beberapa saat, tiba-tiba suara bel rumah mereka berbunyi. Yang datang ternyata adalah Sheriff Forbes yang datang memberitahukan bahwa ada serangan baru yang terjadi di Mystic Falls, dan itu membuat para dewan kota menjadi gempar karena mengira vampir yang membuat kegaduhan telah mati. Dengan kenyataan itu, Sheriff Forbes datang khusus untuk meminta bantuan Damon agar mau membantu para dewan kota untuk kembali menyingkirkan vampir tersebut. Karena hanya Damon satu-satunya orang yang pernah menyingkirkan vampir ketika Damon membunuh Lexi. Percakapan keduanya ternyata juga dicuri dengar oleh Steven dengan kekuatan pendengarannya. Scene kemudian berpindah pada Matt dan Caroline yang terlihat berjalan bersama sembari saling mengobrol dengan mesranya. Hal itu terpantau oleh Taylor yang memandangi keduanya dengan bingung, beralih pada Elena dan Bunny yang juga berjalan sembari membahas kejadian malam itu. Di sini terlihat Bunny juga sudah mengetahui identitas Damon dan Steven yang adalah seorang vampir. Elena pun juga telah menceritakan tentang kepergian Steven yang meninggalkannya. Setelah itu, Elena kemudian memilih untuk tidak membahasnya lagi. Kembali pada Damon yang telah selesai berbicara dengan Sheriff Forbes. Ia kemudian diserang oleh Steven yang mengira bahwa serangan yang ia curi dengar itu adalah ulah Damon yang masih belum berubah. Namun Damon menyangkal hal tersebut dan ia meyakinkan pada Steven bahwa ada vampir lain yang sedang berkeliaran melakukan teror yang harus segera mereka selesaikan. Di sekolah, usai kelas terlihat Elena berjalan bersama dengan salah seorang temannya. Ketika mereka berpisah, Elena kemudian melihat Steven yang sedang menunggunya. Elena heran sebab pada pertemuan terakhirnya yang penuh dengan kekacauan, ia merasa bahwa ia tak akan pernah lagi bisa bertemu dengan Steven. Keduanya kemudian berbincang. Steven memberitahukan tentang kehadiran vampir baru yang meneror warga Mystic Falls. Karena hal itu, ia kemudian mendatangi Elena untuk memastikan keadaan Elena sembari menyarankan agar Elena selalu berhati-hati dimanapun ia sedang berada. Berpindah pada Jeremy yang sedang menggambar. Gambar itu ia tunjukkan pada Bibi Jenna. Melihat gambar itu, Bibi Jenna kemudian mengatakan bahwa gambar itu sangat menakutkan. Dari gambarnya, terlihat jelas bahwa Jeremy sedang menggambar sosok vampir yang ternyata gambar itu terinspirasi dari jurnal leluhurnya. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang terlihat sedang memegang kompas vampir untuk mencari vampir sembari menelpon Damon. Ketika arah kompas itu menunjuk ke arah gedung, Damon dengan tiba-tiba tepat berada di belakangnya. Awalnya ia tak bersama Caroline karena kehadirannya tentu akan mengacaukan arah kompas tersebut. Ketika yakin bahwa yang dicari oleh Damon berada di dalam gedung, ia kemudian memanipulasi pikiran Caroline untuk pergi dari tempat itu. Setelah kepergian Caroline, Damon perlahan memasuki gedung tersebut. Di dalam ia memperhatikan keadaan sekitar sembari terus waspada. Tanpa diduga, tiba-tiba saja suara tembakan terdengar beberapa kali bersamaan dengan terkaparnya tubuh Damon yang telah bersimbah darah karena tembakan dengan peluru kayu bersarang di tubuhnya. Seseorang kemudian keluar yang ternyata dia adalah Logan yang ternyata telah menunggu Damon di tempat itu untuk memperjelas beberapa hal. Belum sempat Logan bertanya, Damon yang kesakitan karena mencabut peluru kayu yang menembus tubuhnya mendahului Logan dengan bertanya siapa yang telah merubah Logan menjadi vampir. Dari jawaban Logan, diketahui bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa yang telah merubahnya menjadi vampir. Hal terakhir yang ia tahu, ia tewas terbunuh saat hampir membunuh Steven di perkuburan tua Mystic Falls. Damon yang semakin heran karena tak mendapatkan jawaban, kemudian mengambil kesimpulan bahwa ada vampir lain yang telah merubah Logan menjadi vampir. Sebab ia sangat yakin bahwa bukan dia yang melakukan hal tersebut. Scene kemudian berpindah di Mystic Falls High School di mana di tempat itu tengah diadakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan cita-cita dan tujuan murid sekolah ketika ia nantinya telah tamat dari sekolah tersebut. Terlihat Sheriff Forbes berjalan beriringan bersama dengan wali kota Lockwood yang mana dalam perbincangan mereka jelas mereka tengah membahas mengenai teror baru yang terjadi di Mystic Falls. Dalam kondisi tersebut tentunya mereka dan juga semua anggota dewan berusaha untuk terus menutupi kasus yang berkaitan dengan vampir. Hal itu tentunya membuat mereka harus segera bertindak. Namun untuk saat ini hal tersebut sulit untuk dilakukan sebab mereka masih sangat minim informasi. Hal yang paling aman untuk dilakukan saat ini adalah dengan terus berada di tengah keramaian. Di sisi lain terlihat Taylor tengah didatangi oleh Jeremy yang heran melihat Taylor yang juga berada di tempat itu. Taylor yang risih dengan kehadiran Jeremy kemudian pergi meninggalkan Jeremy. Di tempat lain terlihat Matt yang mendatangi Elena. Keduanya saling menanyakan kabar. Seperti biasa saat mereka berdua bertemu, suasana langsung berubah menjadi canggung. Pertemuan keduanya pun terpantau oleh Caroline yang langsung pergi, di mana bisa dipastikan bahwa Caroline salah mengartikan pertemuan keduanya. Elena kemudian menanyakan tentang hubungan Matt dan Caroline. Matt yang ditanya kemudian menyangkal bahwa ia dan Caroline hanyalah berteman meski saat ini memang mereka sangat dekat. Beberapa saat Steven pun hadir di tempat itu membuat obrolan Matt dan Elena pun terhenti.
Kembali pada Logan yang kemudian menanyakan mengapa ia begitu sangat emosional dan begitu sangat terobsesi dengan mantan kekasihnya, Bibi Jenna. Damon menjelaskan bahwa semua rasa yang dimiliki oleh manusia akan semakin bertambah ketika ia menjadi seorang vampir. Obsesi itu tentunya hadir karena hasrat akan darah yang masih belum mampu terkontrol dengan baik oleh vampir baru seperti Logan. Hal lain yang ditanyakan oleh Logan adalah bagaimana cara Damon dan Steven bisa tetap berada di bawah sinar matahari, padahal vampir tak mampu melakukan hal itu. Terlebih lagi apa yang dipelajari oleh Logan sewaktu masih menjadi bagian dari Dewan Kota tak menemukan satupun literatur dalam jurnal para pendiri kota tentang kemampuan itu. Mendengar itu, Damon kemudian memperjelas status jurnal tersebut yang akhirnya dari penuturan Logan, Damon ketahui bahwa jurnal-jurnal mengenai vampir ternyata telah diwariskan pada keturunan mereka. Dengan fakta itu, Logan kemudian mempertegas pertanyaannya terkait Damon yang mampu berjalan di bawah sinar matahari. Damon yang sadar jawabannya tentunya akan membahayakan dirinya, kemudian menjadikan jawabannya sebagai senjata untuk terus mengulik informasi terkait siapa yang telah merubah Logan menjadi vampir. Hal itu tentunya sangat penting untuk Damon ketahui, sebab sepengetahuannya selain ia dan Steven tak ada lagi vampir yang berkeliaran di Mystic Falls setelah ia membunuh Lexi. Karena tak mendapatkan jawaban, Logan kemudian berniat untuk membunuh Damon. Namun Damon mengancam bahwa jika ia mati, maka Logan tidak akan pernah tahu bagaimana vampir bisa berjalan di bawah sinar matahari. Karena muak, Logan kembali menembak Steven dengan beberapa tembakan dan lalu pergi meninggalkan Damon yang terus mengerang kesakitan. Beralih pada Elena dan Steven yang terlihat didatangi oleh Bibi Jenna yang mencoba untuk berlindung dari kehadiran Logan di tempat itu. Steven yang mendengar itu tentunya sedikit terkejut sembari berlalu untuk memperjelas hal tersebut. Saat Steven melihat Logan, ia kemudian menyarankan agar Elena dan Bibi Jenna untuk segera pergi meninggalkannya. Logan yang menghampiri mereka tanpa basa-basi kemudian menanyakan hal yang sama seperti yang ia tanyakan pada Damon, dan hasilnya tentu saja sama. Ia sama sekali tak mendapatkan jawaban apa-apa, termasuk bagaimana vampir bisa berjalan di bawah sinar matahari. Karena muak, Logan kemudian mencoba untuk mengancam Steven menggunakan kredibilitasnya sebagai seorang penyiar berita, yang mana dengan itu ia dapat dengan mudah mengekspos identitas Damon dan Steven. Mendengar ancaman itu, tentunya Steven sama sekali tidak takut dan kembali memperjelas bahwa Logan setelah menjadi vampir maka ia tak akan pernah bisa berjalan di bawah sinar matahari. Setelah itu Steven pun pergi meninggalkan Logan yang tampak geram dengan sikap Steven tersebut. Di lain tempat, Elena kemudian memperjelas pada Bibi Jenna terkait kedatangan Logan ke rumah mereka. Dari jawaban Bibi Jenna, Elena pun paham bahwa Logan kini telah menjadi seorang vampir dan lalu menyarankan bibinya untuk menjauhi Logan apapun yang terjadi. Bibinya nampak agak heran dengan sikap Elena, namun suasana tegang itu kemudian berhenti dengan kehadiran Mr. Salzman yang tiba-tiba saja menghampiri mereka. Berpindah pada Steven yang terdengar berbicara dengan Damon melalui telepon. Terdengar Damon yang sangat marah dan berniat untuk segera membunuh Logan. Elena kemudian menghampiri Steven dan kembali menuntut penjelasan mengenai kejadian yang saat ini sedang terjadi. Beralih pada Caroline yang berniat untuk menunjukkan sesuatu pada ibunya. Caroline menjelaskan bahwa saat ini ia telah menentukan masa depannya, yaitu dengan menjadi seorang penyiar berita. Mendengar itu, Sheriff Forbes memandang Caroline dengan heran, sembari mengatakan bahwa Caroline bahkan nyaris tak pernah membaca koran. Bagaimana mungkin ia bercita-cita menjadi seorang penyiar berita? Mendengar jawaban ibunya, Caroline nampak cemberut lalu berbalik meninggalkan ibunya. Sheriff Forbes yang berniat mengikuti anaknya kemudian tertahan dengan kehadiran Logan yang menyapanya. Melihat kehadiran Logan, tentu saja Sheriff Forbes sangat terkejut dan meningkatkan kewaspadaannya. Di sini Logan terlihat sangat marah pada Sheriff Forbes yang ternyata adalah orang yang telah menutupi kasus kematiannya, dan Sheriff Forbes juga lah yang telah mengirimkan email palsu pada Bibi Jenna. Logan merasa dihianati karena ia tak mendapatkan perlakuan yang layak pada dirinya di saat semua yang ia korbankan dengan bergabung bersama para dewan kota untuk berburu vampir. Sheriff Forbes kemudian mengingatkan Logan bahwa saat ini Logan telah berada di sisi lain yang berlawanan dengan dirinya. Mendengar itu, Logan kemudian berlalu sembari mengingatkan Sheriff Forbes untuk terus mewaspadai dirinya. Setelah Logan pergi, Sheriff Forbes kemudian mengabarkan pada bawahannya untuk segera meningkatkan pengamanan di semua sisi sekolah. Adegan kemudian berpindah pada Jeremy yang lagi dan lagi mencoba untuk memprovokasi Taylor yang terlihat sangat tidak senang dengan kehadiran Jeremy. Karena muak dengan kehadiran Jeremy, Taylor kemudian berbalik mencoba untuk memprovokasi Jeremy dengan menyinggung soal Vicky yang pada akhirnya membuat Jeremy marah dan langsung menghempaskan tubuh Taylor di lemari berangkas sekolah. Melihat kekacauan itu, wali kota Lockwood yang juga ada di tempat itu kemudian memisahkan keduanya sembari mengajak mereka untuk keluar dari sekolah.
Mr. Salzman yang juga melihat kejadian itu menanyakan kemana wali kota Lockwood akan membawa keduanya, yang dijawab oleh wali kota Lockwood bahwa perkelahian yang terjadi ini akan diselesaikan dengan saling berjabat tangan. Scene kemudian berpindah pada Caroline yang sedang menunggu Bunny untuk pulang bersama-sama. Tiba-tiba Logan datang menawarkan tumpangan pada Caroline. Mendapatkan tawaran tersebut, Caroline yang memang mengenal Logan dengan sangat baik tanpa keberatan menerima tawaran tersebut. Apalagi dengan niatnya yang ingin menjadi penyiar berita, tentunya akan sangat mudah jika saling bertukar pikiran pada orang yang tepat. Tanpa Caroline sadari, Matt ternyata melihat hal tersebut. Ketika Caroline telah masuk ke dalam mobil, Logan langsung menghantamkan kepala Caroline pada pintu mobilnya. Berpindah pada Elena dan Steven yang berjalan terburu-buru. Mereka kemudian berpapasan dengan Matt dan langsung menanyakan perihal Logan. Matt kemudian memberitahu bahwa ia baru saja melihat Logan yang sedang memberi tumpangan pada Caroline. Tahu bahwa Caroline tengah dalam bahaya, Steven kemudian memerintahkan Elena untuk tetap tinggal di sekolah dan ia akan pergi untuk menyelamatkan Caroline. Kembali pada wali kota Lockwood bersama Jeremy dan Taylor. Di luar sekolah ternyata wali kota Lockwood memerintahkan keduanya untuk berkelahi di hadapannya untuk menyelesaikan masalah keduanya dengan jantan. Jeremy dan Taylor tentu menolak hal tersebut yang pada akhirnya membuat wali kota Lockwood kembali memaksa keduanya untuk berkelahi. Jeremy yang menyadari bahwa ini adalah hal yang keliru kemudian berniat untuk pergi. Wali kota Lockwood menghalanginya sembari terus memerintahkan keduanya untuk berkelahi. Mr. Salzman yang memang sedari awal menaruh curiga kemudian muncul di tempat itu. Wali kota Lockwood terus memaksa mereka untuk berkelahi. Taylor yang juga tak ingin berkelahi kemudian juga berniat untuk pergi. Wali kota Lockwood terlihat mendorong tubuh anaknya. Mr. Salzman yang melihat itu mencoba melerai mereka. Melihat kehadiran orang lain di tempat itu, wali kota Lockwood kemudian menyarankan agar Mr. Salzman tidak ikut campur dengan urusan tersebut. Namun karena merasa Jeremy dan Taylor adalah tanggung jawabnya juga karena ia adalah gurunya, tentu saja menolak perintah wali kota Lockwood tersebut. Karena merasa terganggu, wali kota Lockwood kemudian mengancam Mr. Salzman untuk tidak ikut campur karena ia dapat dengan mudah mengambil pekerjaan Mr. Salzman. Mendengar ancaman itu, Mr. Salzman hanya tertawa dan kemudian menantang wali kota Lockwood untuk berkelahi dengannya. Tentu saja wali kota Lockwood masih berpikir panjang untuk meladeni tantangan tersebut. Ia kemudian mengisyaratkan pada Taylor untuk pergi, diikuti dengan dirinya yang juga pergi meninggalkan Mr. Salzman dan Jeremy di tempat itu. Scene kemudian berpindah pada Sheriff Forbes yang mendapati telepon dari Logan yang mengabarkan bahwa Caroline tengah bersama dirinya dan ia berniat untuk mengubah Caroline menjadi vampir. Beberapa saat ketika Logan menghentikan mobilnya, Logan kemudian diserang oleh Damon dan Steven. Damon kemudian membanting tubuh Logan keluar dari mobil lalu menembaknya dengan peluru kayu sebagai pembalasan atas tembakan yang juga ia dapatkan dari Logan. Damon kemudian mengabarkan informasi lokasi mereka pada Sheriff Forbes lalu menyuruh Steven untuk pergi mengamankan Caroline dan membiarkan ia mengurus Logan sendiri. Ketika Damon bersiap untuk membunuh Logan, Logan tiba-tiba saja mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara memecahkan mantra yang ada di pemakaman di bawah gereja tua. Mendengar itu, Damon menjadi bimbang untuk membunuh Logan. Dari kejauhan terdengar suara sirene mobil polisi. Melihat waktu yang semakin mepet, Logan menyuruh Damon untuk menemuinya di gereja tua tersebut. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Damon kemudian menyuruh Logan untuk menyerang dirinya sebagai siasat agar ia terlihat tak berdaya melawan vampir. Ketika tubuhnya terbanting menghantam mobil, Logan pun pergi dengan kecepatannya. Beberapa saat, Sheriff Forbes pun sampai sembari menanyakan keadaan anaknya. Damon menenangkan Sheriff Forbes sembari mengatakan bahwa Caroline baik-baik saja bersama Steven. Scene kemudian berpindah pada Steven yang mendatangi Elena sembari mengabarkan keadaan Caroline. Steven kembali mengingatkan Elena bahwa kejadian ini bisa saja menimpa Elena. Dan dengan semua kemungkinan itulah alasan mengapa kini Steven merasa ia tak bisa lagi bersama dengan Elena. Meski demikian, Elena nampak tenang-tenang saja mendengar itu sembari menawarkan Steven tumpangan untuk pulang. Beralih pada Taylor yang kembali didatangi oleh Jeremy. Di sini terdengar Jeremy yang sedikit iba pada keadaan Taylor yang ia yakini mendapatkan perlakuan yang tak baik oleh ayahnya. Kesimpulan itu ia ambil karena Jeremy telah menyaksikan sendiri betapa kerasnya wali kota Lockwood pada Taylor dengan menyuruh mereka berkelahi di hadapannya. Taylor yang memang sedari awal dalam kondisi emosional yang tak stabil langsung saja menghajar wajah Jeremy. Jeremy yang mendapatkan pukulan sama sekali tak berniat membalasnya. Ia justru hanya bertanya masalah apa yang sedang menimpa diri Taylor. Taylor yang juga tak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya kemudian pergi meninggalkan Jeremy. Kembali pada Elena dan Steven yang telah sampai di rumah Steven. Elena mencoba untuk meyakinkan Steven bahwa ia baik-baik saja dengan kondisi ini. Meski hidup yang ia jalani ini sedikit susah, namun Elena meyakinkan bahwa hidupnya memang sudah tak pernah lagi baik semenjak kematian kedua orang tuanya.
Bahkan Elena meyakini bahwa saat ini hidup jauh dari Steven justru akan menghancurkan hidupnya. Mendengar itu, Steven kembali meyakinkan Elena bahwa ini ia lakukan untuk kebaikan Elena. Steven kemudian keluar dari mobil berniat untuk meninggalkan Elena. Namun dengan cepat Elena menyusul Steven sembari mengatakan bahwa Steven tak berhak menentukan hidupnya. Elena hanya ingin melakukan apa yang ia mau, dan itu adalah bersama dengan Steven. Elena menutup perkataannya dengan mengatakan bahwa ia mencintai Steven. Steven yang mendengar itu kemudian berbalik sembari terus menatap Elena. Beberapa saat ia kemudian menghampiri Elena dan keduanya kemudian berciuman dengan sangat mesra hingga mereka pun akhirnya bercumbu di dalam rumah Steven. Berpindah pada Logan yang masih terlihat baik-baik saja keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika ia hendak memasuki mobil, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Mr. Salzman yang berdiri tepat di hadapannya. Logan yang tak mengenal Mr. Salzman tentu saja menjadi marah karena Mr. Salzman memintanya untuk menjauhi Jenna. Logan yang merasa di atas angin karena dirinya adalah seorang vampir kemudian langsung berniat untuk menerkam Mr. Salzman. Namun tanpa ia duga, Mr. Salzman telah siap dengan pasak kayu yang ada di tangannya. Logan pun tertusuk tepat di jantungnya dan akhirnya Logan pun tewas. Scene kemudian kembali pada Steven dan Elena yang sudah selesai dengan aktivitas enak-enak mereka. Elena yang haus kemudian meminta diambilkan air oleh Steven. Ketika Steven keluar, Elena yang memang takjub dengan kamar Steven terlihat sedikit memperhatikan keadaan kamar. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah foto yang terletak di atas meja dan betapa terkejutnya ia ketika melihat foto Catherine yang sangat mirip dengan dirinya. Mendapati hal itu, Elena yang marah kemudian pergi dari rumah Steven. Beberapa saat, Steven kemudian datang dan menyadari bahwa Elena tidak ada di dalam kamarnya. Steven kemudian menyadari Elena telah melihat foto Catherine dan menjadi marah karena hal itu. Berpindah pada Damon yang terlihat berjalan di tengah hutan menuju reruntuhan gereja tua. Ia kemudian mendapatkan telepon dari Sheriff Forbes yang berterima kasih padanya karena mengira Damon lah yang telah membunuh Logan. Mendengar Logan tewas, Damon tentu kembali menjadi putus asa karena harapannya untuk bisa mematahkan mantra kuburan Catherine tersebut kembali hilang bersamaan dengan tewasnya Logan. Berpindah pada Elena yang terlihat memacu kendaraannya dengan sangat kencang sembari terus menahan tangisannya. Beberapa saat ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran sesosok pria yang tepat berdiri di tengah jalan. Karena laju mobil yang tak dapat ia kontrol, mobil yang dikendarai Elena pada akhirnya menabrak tubuh lelaki tersebut. Mobil Elena terjungkal dan ia dalam kondisi yang tidak baik. Elena yang memang masih selamat dengan tubuhnya yang terbalik kemudian memperhatikan sosok yang ia tabrak itu terlihat berdiri dan mencoba untuk mendatanginya. Elena yang takut kemudian berteriak dan episode ke-10 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menyaksikan ulasan ini. Semoga ulasan ini bisa sedikit menghibur teman-teman semua. Sampai jumpa di episode ke-11. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar orang lain juga tertarik untuk menonton ulasan ini. Selamat berpuasa. Terima kasih.